Diplomasi pada intinya merupakan sebuah praktik yang digunakan suatu negara. Diplomasi di Indonesia memiliki historis yang cukup panjang. Panjang banget kayaknya. Halo, aku Iksan, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Pasundan Angkatan 2019. Today we are going to talk about diplomacy. Nah, kata diplomasi pasti udah gak asing kan untuk teman-teman dengar. Tapi sebelumnya, apa teman-teman tahu diplomasi itu apa sih? So let's have a little talk about it. Diplomasi merupakan praktik menjalin relasi melalui komunikasi dan negosiasi antar negara yang digunakan untuk mencapai kepentingan negara tersebut tanpa menggunakan paksaan. Pada dasarnya, diplomasi merupakan suatu usaha meyakinkan negara lain dalam sebuah negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Diplomasi di Indonesia memiliki historis yang cukup panjang. Secara singkat, Indonesia mulai mengenal diplomasi pada era rezim Soeharto, di mana rezim tersebut memiliki orientasi kebijakan luar negeri ke arah keluar atau biasa kita kenal dengan outward looking. Nah, dapat dilihat juga nih dari salah satu kebijakannya, di mana Soeharto berusaha untuk menstabilisasi kawasan di ASEAN. Kemudian untuk bidang-bidang diplomasi di Indonesia itu cukup variatif, mulai dari pendidikan hingga perekonomian, yang secara tidak langsung membuat Indonesia percaya nih bahwasannya diplomasi merupakan salah satu strategi yang efektif untuk membangun bangsa sekaligus menjalin relasi dengan negara lain. Seiring perkembangan teknologi, diplomasi pun merupakan salah satu ilmu yang adaptif, di mana adanya diplomasi digital yang biasanya kita mengetahui diplomasi tradisional dengan menghadiri ataupun mendatangi langsung negara tersebut. Kini ada diplomasi digital di mana kita tidak harus menghadirinya, kita tidak harus mendatanginya, tapi kita bisa bertatap maya dengan delegasi dari negara lain. Dan isu yang saat ini paling ramai dibicarakan adalah diplomasi kesehatan, khususnya diplomasi vaksin. Dan dalam waktu dekat ini, aku akan menerbitkan sebuah jurnal yang membahas mengenai diplomasi vaksin dan mungkin bisa teman-teman baca di Transborder Universitas Pasundan. Nah, kenapa diplomasi vaksin? Mungkin teman-teman pernah bertanya nih, bagaimana kok Indonesia bisa mendapatkan pasokan vaksin yang begitu banyak? Bagaimana Indonesia bisa mendapatkan posisi untuk menjadi kloter pertama dari negara produsen untuk dikirimkan vaksinnya? Jawabannya adalah diplomasi vaksin. Jadi cheers up untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri yang sudah berhasil melakukan diplomasi vaksinnya dengan baik. Tapi sebenarnya, semua isu yang ada di dunia ini merupakan isu-isu yang ada dalam diplomasi. Hanya saja, top tier from current diplomacy that we are talking about is about vaccine diplomacy. Because it is in order for the God's sake of healing our beloved world. Diplomasi pada intinya merupakan sebuah praktik yang digunakan suatu negara untuk menjalin relasi melalui komunikasi dan negosiasi dalam mencapai sebuah kesepakatan. Indonesia mulai mengenal diplomasi ketika rezim Soeharto, di mana rezim Soeharto memiliki kebijakan luar negeri keluar atau biasa kita kenal dengan outward looking. Dan untuk saat ini, diplomasi memiliki dua bentuk, yaitu tradisional dan juga digital. Secara tidak langsung ini membuktikan bahwasannya diplomasi adalah sebuah ilmu yang adaptif, yang menyesuaikan situasi dan juga kondisi yang ada di sekitarnya. Seperti salah satu contohnya adalah diplomasi kesehatan atau diplomasi vaksin, di mana eksis sebagai upaya regenerasi bumi dari penyebaran pandemi COVID-19. Akhir kata, diplomasi dapat disebut sebagai strategi efektif suatu negara dalam mencapai power untuk mendapatkan kepentingan nasional ataupun national interest-nya. That's all for me. Aku harap video ini bisa menambahkan insight baru untuk teman-teman mengenai apa itu diplomasi. Aku Iksan, pamit undur diri. Thank you.